Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih sempat melakukan pengajian seperti mana biasanya. Dan kami sholat wujud dari kita di sampai untuk membersihkan waktu pada beliau kita persilakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna minka fahman tabi'ina wa hifdzal mursalina wa ilhama malaikatikal muqarrabin ya rabbi zidna ilman warzuqna minka fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan bapak-bapak jamaah Majelis Talim Masjid Jami Al-Mukarramah, wabil khusus kepada sesepuhan kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Sudirno beserta Bapak Hasan, Bapak Haji Hasan, juga Bapak Gus, yang bagi insyaallah pada malam hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan maghfirah-Nya kita bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban Allah, yakni thalabul ilm. Salawat teriring salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka pengajian pada malam ini kita akan mengingatkan dan membahas tentang tahjid dan Fatihah. Tahjid dan Fatihah ada 14. Apabila kurang dari 14, maka
Fatihah kita tidak sah. Apabila Fatihah kita tidak sah, maka sholat kita pun rusak plus tidak sah. Makanya coba kita perhatikan atau kita lihat di dalam Al-Qur'an-nya. Fatihah itu dari Bismillah. Sebab Bismillah termasuk ayat Fatihah. Tahjud Fatihah ada 14. Jangankan 5, 1 aja kurang, itu tidak sah. Yang pertama Bismillah. Itu adalah lam jalalah, mim ke lam jalalah itu najib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada berapa? Bismillah 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seumpama Pak Gatot kita baca Bismillahirrahmanirrahim, karena lagi gitu ya. Nah itu tidak sah. Jadi jangankan termasuknya sampai 5, 6, 7, walaupun 1 aja kurang dari 14, maka tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lam jalan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya nas lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seumpama dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kan tidak nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Salat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini boleh berhenti, tapi bagusnya terus. Siratal najid tuh. Siratal lam najid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dal najid lam najid. Kalau seumpama dibaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena nah ini gak sah. Jadi waladdallin najid, ad-dal najid lam najid. Najid itu artinya bahasa nempel. Jadi huruf pertama ke huruf yang kedua itu nempel. Walau lam betul najid waladdallin. Jadi nggak boleh waladdallin. Itu betul najid. Jadi nggak sah. Nah kalau ngebacanya di luar sholat mending. Tapi kalau kita membacanya di dalam sholat, Fatihahnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Sebab Fatihah termasuk rukun sholat. Ya kalau mudah-mudahan bapak-bapak dan kita semua di sini yang mudah-mudahan walaupun ya sementara belum sempurna bacaan Fatihah kita,
bacaan sholat kita mudah-mudahan masih diampuni, permasalahannya kita masih belajar insya Allah. Makanya jangan sampai berhenti, artinya ngaji kalau belum diajeni. Jangan sampai kita berhenti sholat sebelum sholat. Itu Pak Bos Asia. Jangan sampai kita berhenti ini ngaji belum diajeni. Kalau sudah diajeni, jangan ngaji. Kalau sudah disolatin, jangan sholat. Nanti orangnya kabur, takut. Contoh misalnya Pak Haji Hasan kemarin sudah diajenin, sudah disolatin, malam minggu kabur nggak? Kabur. Terus yang namanya ngaji itu ya dari apapun dari bedongan pertama sampai bedongan kedua sudah selesai itu ngaji dan sholatnya. Nah selanjutnya khotimatun wal makruhatu bis sholati isnani wa isquna. Di dalam sholat itu Pak Selamat ada rukun plus wajib, ada sunnah abad dan sunnah hayat, dan ada sunnah hayat, dan ada makruh. Makruh ini lawan kata daripada sunnah. Kalau sunnah kita lakukan mendapatkan pahala alias ganjar. Tapi yang namanya makruh kalau kita lakukan tidak dapat pahala. Itu makruh. Nah, di dalam sholat makruhnya sholat isnani wa isruna ada 22. Apabila yang ke-22 ini kita lakukan salah satunya maka makruh. Makruh itu tidak dapat pahala. Yang pertama ahaduha ja'lu yadaihi fi umaihi fi khamsati asya'a. Yang pertama apabila kita sholat inda taharrumihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa qiyamihi min tasyahudi wa julusihi. Yang pertama apabila kita waktu waktu takbiratul ihram dan waktu ruku, waktu sujud dan bangun setelah kita tasyahud, tangan kita tertutup oleh lengan baju. Tangan kita tertutup dengan lengan baju. Itu sholatnya makruh. Makanya Pak Sugiono kalau kita sholat bajunya jangan sampai terlalu besar-besar ya. Tapi insya Allah kalau di Indonesia ini termasuknya standar bajunya, standar. Tapi kalau di daerah Arab itu bajunya besar-besar. Jadi artinya waktu takbiratul ihram meskipun tangan kita tertutup oleh baju, waktu kita ruku tangan kita tertutup sama baju, waktu ruku dan sujud itu sholat kita makruh. Tapi kayaknya laki-laki nggak ada yang tertutup. Jadi biasanya ibu-ibu sekarang kan Pak Hasan mukena dulu dengan sekarang beda, betul? Kalau dulu itu mukena itu ada lengannya, tangannya bisa terlihat. Nah sekarang kan tertutup seperti kerudung, mukenanya sampai termasuk tangan atau efek-efek tangan ini tidak terlihat. Kalau dulu mukenanya itu baru terlihat ada lengannya, makanya perempuan kelihatan tangannya. Tangan ini bukan aurat ketika perempuan sholat. Ya, jadi perempuan sholat itu yang bukan aurat bukan dengan lengan tangan. Itu apa itu efek-efek ya?
efek-efek kanan kiri yang bukan terhitung Allah. Makanya harus terbuka. Ini bapak dan ibu hanya sebatas makruh. Makruh itu tidak membatalkan sholat, namun mengurangi pahala. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ya, wasaniha iltifatu biwajhihi bila hajati. Yang kedua, iltifat, kata bahasa sukalila larang lirik, salah silang, nengok ya, nengok. Orang sholat Pak Selamat nengok kanan kiri, itu namanya salah silang, larang lirik. Nah itu sholatnya makruh. Kayaknya Pak Sukirno Pak Haji Hasan lagi sholat, ada baju merah lewat, langsung ditengok begitu tuh. Itu makruh. Ya. Jadi termasuknya kalau sebatas ya nengok kanan nengok kiri itu tidak membatalkan. Yang penting ini dada jangan sampai rubah. Makanya sunnahnya sholat, bapak dan ibu, sunnah sholat itu semenjak mengucapkan takbiratul ihram, ya selalu mata kita posisinya melihat tempat sujud. Itu sunnahnya. Nah kalau misalnya kita tidak melihat tempat sujud, maka makruh. Ini ada dua kaul. Kata satu pendapat, kalau memang di depan kita ini Ka'bah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini boleh kita melihat Ka'bah dan melihat Rasul. Tapi satu kaul lagi, walaupun di depan kita Ka'bah, walaupun di depan kita Rasulullah, tetap yang namanya sholat harus melihat tempat sujud. Jadi silakan kalau kita sholat yang di Masjidil Haram, di depan kita persis termasuknya Ka'bah, itu boleh kita melihat Ka'bah, walaupun kita boleh melihat tempat sujud. Dua-duanya Pak Haji Hasan ya, ini benar. Yang tidak benar itu tidak sholat. Ya, ini luar biasa. Jadi makanya ada hadis, musibah yang paling besar itu adalah musibah umat Islam maupun orang Islam yang tidak sholat. Tuh bagi ya. Paling berat itu, musibah yang paling berat itu ternyata bukan gempa, bukan tsunami, ternyata musibah yang paling besar itu kata Rasul, umat Islam tidak sholat. Sudah jelas hadisnya, as-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Tapi sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamati. Barang siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamati, maka mereka ya termasuknya merobohkan agama. Na'udzubillahi dari. Jadi Islam ini agama yang paling mulia, Islam ini agama yang paling luhur, tergantung umat Islamnya. Kalau umat Islamnya sholat, insya Allah Islam akan selalu jaya. Tapi sebaliknya jangan harapkan Islam ini jaya ketika umat Islam sudah berani tinggal sholat. Tapi alhamdulillah ya, Pak Selamat ya, alhamdulillah di Masjid Al-Mukarramah, alhamdulillah setiap adzan di masjid, setiap gedung di masjid ini, alhamdulillah. Nah, kita bukan hanya sholat saja. Kata Rasul, barang siapa yang membaca istighfar
sehari semalam mi'ata marrah 100 kali. Maka ini istighfar sebagai hisnun litaibina, sebagai benteng bagi orang-orang yang tobat. Benteng adalah binatang daripada neraka. Ini istighfar. Makanya sangat penting sekali ya Bapak dan Ibu, ketika kita setelah selesai sholat jangan langsung bubar, kita istighfar di situ, kita berdoa. Makanya sholat diawali dengan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Adalah mengangkat tangan. Angkat tangan ini merupakan sunnah. Nah, angkat tangan menunjukkan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita setelah sholat baca istighfar, berarti kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu yang kita masih banyak kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki perilaku kita dari yang nol menjadi termasuknya titik, dari yang titik sampai ke sana. Jadi kita kembali lagi, jangan sampai kita berhenti di pengajian, jangan sampai kita berhenti sholat kalau belum diajari dan disolati. Insya Allah. Kecuali kita nengoknya ada hajat, seumpama Pak Haji Kosasi sholat membawakan entahnya ada isinya uang 5 miliar, seumpama ditaruh di samping kita lirik di atas, itu gak apa-apa. Sebab meliriknya ada hajat takutnya uang ini kita, itu gak apa-apa. Ya. Wasalisuha isyaratun binahwi ainin aw hajibin aw syafatin bila hajatin. Yang ketiga, makruhnya sholat isyaratun isyarat binahwi ainin, dengan icep mata. Kau dan teman Pak Haji Hasan ya, lagi sholat matanya diicep dimain-mainin mata, dan alis pun sama. Nah ini kalau kita icep ke mata tujuannya lama, hanya mainan, ini bisa batal sholatnya. Itu sebatas icep mata. Apalagi kalau kita gerak sampai lebih daripada dua kali. Kalau kita gerak sampai lebih daripada 2 kali secara beruntun, maka sholat kita batal. Yang selanjutnya, warabiha jahdin bimahalli isrorin wa aksu. Yang keempat, jahrun bimahalli isrorin, keras. Seharusnya sholat dhuhr, sholat asar pelan, namanya sirriah. Sholat maghrib, isya, subuh, jahr, keras. Lagi dibalik, sholat dhuhr bacanya keras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Pak Maliki makruh. Atau sebaliknya, sholat maghrib pelan dan kemudian halus sholat maghrib, ini makruh. Jadi sudah diatur oleh hukum. Kalau dhuhr, asar, sirri. Kalau maghrib, isya, subuh, keras, sudah diatur. Makanya kalau sholat dhuhr termasuknya keras, maka makruh. Ini ada kecuali begini, Pak Haji Kosasi. Pak Haji Kosasi sedang sholat di masjid, tetangga kanan kiri nyetel musik, dangdut. Misalnya, kalau enggak keras ini bacaan sholat ini, termasuknya enggak fasih maupun enggak jelas, maka boleh dikeras. Baca-bacanya yang keras,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab kalau pelan, rencong sama posing ini banyak juga masalah. Kalau memang ini ada termasuknya suara-suara yang memang ini suara bisa yang menghilangkan kekhusyuan kita. Makanya bapak-bapak ibu ya, jangankan suara pusing, orang membaca Quran saja ketika ada orang sholat tidak boleh keras. Ya seperti kalau sholat Jumat Pak Sukirno ya, kan biasanya ada yang baca, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada baca Yasin ya. Kalau memang sudah banyak orang melakukan sholat sunnah, maka membaca Qurannya jangan terlalu keras. Itu Quran, apalagi yang sifatnya musik. Ya harus tahu diri lah. Ya, di sebelah kita ini adalah masjid. Masjid itu adalah tempat sholat. Termasuk ini sudah waktu sholat. Tolong dikecili, syukur-syukur dimati. Itu ciri-ciri orang iman. Ya. Yang selanjutnya, wa khamisuha ikhtisarun bi ayyan ala yadahu aw yadayhi ala khasiratihi ma lam yakul bi hajatin ka illatin bi jambihi wa illa bala rohata. Orang sholat itu bapak ibu disunahkan sedekah, ya kan? Sedekahnya agak miring ke kiri, Pak Korik, atau ya. Jadi sedekahnya miring sebelah kiri, tahta sodrihi di bawah dada, wa fawqa suratihi di atas dada, miring sedikit. Lah ini aneh. Sholat tidak sedekah malah tolak cangkeng begini sholat. Allahu Akbar, tolak cangkeng. Ini memang tidak membatalkan sholat, tetapi makruh. Kecuali Pak Haji Hasan lagi sakit pinggang. Kalau nggak dipegang pinggangnya nggak bisa sholat. Boleh pegangnya tulang cangkeng begini, boleh. Sebab apa? Sholat tulang pinggang atau tulang cangkeng ya artinya dimakruhkan menurut agama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sangat benci kepada orang yang tulang cangkeng atau tulang pinggang. Sebab apa Rasul benci kepada orang yang tulang yang tulang pinggang? Sebab tulang pinggang ini Pak Haji Qasasi merupakan sebagian daripada sifat orang-orang mutakabbir, orang-orang yang sombong. Apalagi Jawa begini, orang kaya begini, main begini. Nah, jadi tulang cangkeng maupun tulang pinggang ini ya, ini merupakan sifat-sifatnya orang mutakabbir. Termasuk iblis pun orang mutakabbir. Makanya iblis diusir dari alam surga gara-gara iblis sombong. Nabi Adam alaihissalam diusir dari alam surga karena Nabi Adam langgar aturan Allah. Iblis diusir dari alam surga gara-gara sombong. Sombongnya apa iblis? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintahkan kepada malaikat suruh bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis yang gak mau sujud. Mana contohnya orang-orang sombong? Orang-orang sombong itu bapak-bapak ibu
yang enggak mau ngangkat tangan. Ini merupakan manifestasi orang yang sombong, enggak mau ngangkat tangan, enggak mau ampun. Betul. Kalau orang yang termasuk yang angkat tangan berarti orang yang ampun, berarti orang itu rendah. Tetapi sebaliknya, kalau Rasul tidak angkat tangan, berarti termasuk tergolong orang-orang sombong. Apa itu angkat tangan? Waktu kita sholat diangkat tangannya. Waktu kita ruku diangkat tangannya. Waktu bangun daripada ruku diangkat tangannya. Yang keempat adalah kita bangun daripada tahiyat awal diangkat tangannya. Ini merupakan orang yang tawadhu. Dan orang tawadhu itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, orang sombong itu adalah orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah nggak bakal cinta kepada orang-orang yang sombong. Artinya orang sombong itu diantaranya orang yang tidak mau ngangkat tangan alias melakukan sholat. Karena sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi maka Nabi Adam mencegah dan lain bapak-bapak. Jangan dianggap kita itu tidak sombong. Yang sombong itu orang yang tidak mau sujud. Masya Allah, ya. Kita sujud setiap waktu. Coba dihitung bapak-bapak ibu, sujud kita ada berapa satu waktu? Itu ada sendiri nanti pulang-pulang lagi. Pasasi ya, sujudnya ada berapa? Rukunya ada berapa? Itu satu waktu ya. Makanya kalau kurang daripada aturan sujud, maka kita tidak termasuknya, tidak tergolong orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawadhu secara hakiki, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Allah apabila kita sudah tawadhu kepada Allah, mudah-mudahan terhitung tawadhu kepada sesama. Kita tidak boleh menghina dan mengucilkan termasuknya hamba-hamba Allah. Siapa tahu yang kita hina, yang kita kucilkan itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Begitu. Makanya sekali lagi ya, masih banyak kesempatan untuk memperbaiki perilaku kita. Tidak ada lagi kuncinya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua adalah titipan. Kembali yang keenam, ya. Yang keenam, wasadisuha isra'un bis sholati ay adamu ta'ani bi af'aliha wa aqwaliha. Yang keenam, makruhnya sholat isra'un bis sholati, cepat sholatnya. Hebatas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, isra cepat itu makruh. Jadi harusnya bisa pelan-pelan. Kata ibu-ibunya terlalu cepat jangan, terlalu pelan jangan, yang sedang-sedang saja. Kalau kita sholat terlalu pelan pun jangan. Siapa tahu si makmum ini yang punya hajat pengen makanya imam itu harus tahu ya posisi makmum. Jadi terlalu cepat jangan, terlalu pelan pun jangan. Gimana pelannya? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Fatihah sah. Pengen kan? Dihitung bagi posasi yang baca Fatihahnya saja 10 menit. Lompengan bagi hasan ya. Atau terlalu cepat tadi itu ya. Jadi istilah, jadi termasuknya yang sedang-sedang saja, cepat jangan, pelan jangan ya. Itu yang beberapa yang keenam. Jadi termasuknya seperti ruku maupun bacaan yang sedang ya. Li'annahu yusalul masu ilal masjid ala ta'adin wa sakinatin. Memang bapak-bapak ibu yang cepat itu ketika sudah waktu sholat kita harus buru-buru pergi ke masjid atau kita buru-buru melaksanakan sholat. Itu yang disunahkan ya. Wa isra'un li idraki ta'aruf, dan cepat kita ngejar sholat agar kita takbiratul ihramnya ketemu sama imam atau bareng sama imam. Itu yang disunahkan cepat. Enggak semua cepat itu sunnah, di antaranya ada yang makruh. Kita buru-buru dari rumah keburu sholat berjamaah, itu yang disunahkan ya. Bukan kita bacaan maupun termasuknya ya apa itu ruku, bukan. Yang disunahkan cepat itu wa isra'ul li idraki ta'aruf, itu adalah cepat untuk menempuh takbiratul ihram dengan imam ya. Apa maksudnya disunahkan meskipun pelan atau termasuknya sedang? Agar kita sholat kita indah ya. Wasabiha tagmidu jumlihi in khofa doror wa ila barokata. Makruh apabila sholat mata kita merem. Mati merem apa merem itu? Mengejamkan mata itu makruh, bukan bagus, makruh. Bukan. Jadi kita harus melek, kecuali darurat udur baru kita mengejamkan mata, boleh ya, boleh. Bala kalau ada maka terhitung tidak makruh. Waqad yusannu ka'an sholla ila haidin mazukun ay muqassim wa majid yuwaswisul fikra ayufallitu. Boleh kita memejamkan mata ketika di depan kita ada yang pakai baju, ada gambarnya. Ini gambarnya bisa menghilangkan kekhusyuan kita. Contoh, misalnya Pak Sugiono sholat pakai kaos, ada gambarnya di situ Demokrat misalnya, atau Gerindra, atau Golkar misalnya. Di belakangnya Pak Haji Hasan. Wih, jangan-jangan ini Pak Sugiono orang Demokrat, orang Golkar, Gerindra ini. Nah, itu boleh kita memejamkan mata, sebab di depan kita ada tulisan yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Apa itu termasuknya bukan hanya itu saja, apapun bentuknya, merek atau tulisan yang di depan kita itu boleh kita memejamkan mata. Kalau kira-kira seperti Samsudinnya menghilangkan kekhusyuan kita. Sampai-sampai merek sarung pun ya kan, ada itu sarung BHS, Samarinda, Tamer misalnya, Royal, atau setidaknya
Madimon, Madimon. Oh kata Pak Sukil Mapa Maliki Harun Madimon. Oh bagus amat. Nah ini juga makhluk sama begitu. Namanya min ahli sufi. Nah ya min ahli sufi orang-orang yang waro. Artinya ketika kita sholat itu memang tidak boleh pakai baju yang apa itu yang motif ya, yang bermotif. Harusnya kalau seperti Bani Hasan dan pasti cuma sarungnya atau kotak-kotaknya. Masya Allah sampai begitu. Terus puasa inuha ilsoku adudaihi bijabaihi firuhi wasujudihi. Yang kedelapan ilsok menempelkan anggota badan kita seperti menempelkan perut ke kuku waktu kita sujud. Seharusnya ya Pak Gato, ketika kita sujud ini perut jangan sampai nempel ke kuku, harus di kalau bahasa ngeletnya di ini ya ditahan ya, ditahan jangan sampai nempel. Atau kita pas sujud tangan kita termasuknya ikut begini, ini makhluk harus pegang begini waktu kita sujud. Sudah ada aturan kalau perempuan jangan boleh seperti apa itu begini ya, kalau misalnya laki-laki harus begini, itu sudah ada aturan termasuk angkat tangan, kalau perempuan cukup begini, kalau laki-laki agak ke atas. Terus yang keberapa ini? Yang ke-9 watasiku ilsoku badihi bi fatibatidaini firukuhi wasujudi. Yang ke-9 ilsoku tadi sudah ya, tadi ilsoku adudaihi menempelkan artinya bau ya, ini berpunggung ya, punggung dijambai waktu kita ruku ya, waktu kita sujud punggungnya nempel. Terus yang ke-9 ilsoku batihi dibatidaini perut kita nempel ke kuku kita, itu makruh. Yang terakhir kita sholat ya, sebelum kita usolli kebelan kentut maupun kebelan kencing ditahan, kita sholat itu sholatnya makruh. Seharusnya sebelum sholat kebelan kentut dikentutin saja, kecuali kita sedang sholat kebelan kentut ya harus ditahan, gak ketahan jadi keluar sholat lagi. Mungkin itu saja ya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maka pengajian ditutup dengan doa. Ini masih banyak sebetulnya, tapi insya Allah bapak-bapak dan ibu sudah sangat paham tentang waktunya sholat. Jadi insya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati wal qarabati wa kulli ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bapak dari Syafi'i yang telah menyampaikan tausiah pada malam ini. Semoga akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Demikian pengajian malam ini ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.